Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man. Baik, saudara-saudara, pada sesi kali ini kita akan menjelaskan tentang perluasan objek zakat atau dalam bahasa lain diversifikasi objek yang dikenai zakat. Maksudnya adalah di dalam sesi ini kita akan menggali bagaimana ulama menetapkan kewajiban zakat terhadap beberapa objek yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam nas, terutama di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sesi yang sudah kita sudah membicarakan tentang ketentuan-ketentuan zakat terkait dengan beberapa objek yang dijelaskan di dalam nas secara tegas, secara eksplisit, mulai daripada zakat pertanian, kemudian emas dan perak, kemudian zakat pertambangan, zakat perdagangan, ya, zakat binatang ternak, semua adalah zakat-zakat yang dijelaskan secara tegas, secara gamblang di dalam nas-nas yang ada khususnya di dalam hadis Nabi. Nah, lalu timbul pertanyaan sekarang, ya, apakah objek-objek lain yang bernilai dia sisi manusia, ya, atau harta lain yang tidak disebutkan oleh hadis Nabi sebagai objek zakat secara eksplisit, bisa jugakah dikenai zakat? Atau dalam bahasa hukumnya, apakah juga ada kewajiban zakat terhadap harta-harta selain yang disebutkan secara tegas di dalam hadis Nabi? Nah, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang topik itu, ya, di dalam pokok bahasan kita, yaitu ketentuan zakat terhadap harta-harta yang tidak disebutkan secara tegas di dalam hadis atau perluasan objek zakat. Tentang perluasan objek zakat ini dan harta-harta yang dikenai zakat, secara umum ada dua pandangan ulama yang bertentangan secara diametral. Pandangan pertama mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat sama sekali, kecuali hanya terhadap harta-harta yang sudah dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Golongan pertama ini, ya, membatasi objek zakat hanya pada harta-harta yang sudah jelas disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Maka selain daripada yang disebutkan oleh hadis Nabi, tidak termasuk objek zakat. Pandangan ini dikemukakan oleh mazhab Zahiri, tokohnya Ibnu Hazmin. Kemudian juga untuk masa modern, pandangan ini didukung oleh Imam Asy-Syaukani, Shadiq Hasan Khan, dan lain-lain. Setidaknya ada 3 hujah yang dikemukakan oleh golongan pertama yang membatasi zakat hanya pada harta-harta yang sudah disebutkan oleh hadis Nabi saja. Hujah yang pertama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan harta yang dikenai zakat. Maka selain daripada yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukanlah sesuatu yang ada kewajiban zakat padanya. Seperti, ya, harta-harta yang dieksploitasi atau disewakan, gedung, binatang, atau kalau masa sekarang ini kendaraan, atau alat-alat yang lain. Dan pada prinsipnya di dalam agama kita, manusia tidaklah dikenai kebebasan kewajiban dalam agama termasuk zakat ini, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Nah, prinsip ini tidak boleh dilanggar, ya. Kalau ada nas, laksanakan. Kalau tidak ada nas, maka diam saja, tak perlu dilaksanakan. Kemudian dalil yang kedua, atau hujah yang kedua,
zakat itu termasuk dalam lingkup ibadah mahdhah. Ini pandangan kelompok pertama. Maka tidak boleh kemudian di dalam lingkup ibadah mahdhah ini menambah-nambah atau mengada-ada yang tidak diizinkan oleh Allah, ya. Menambah-nambah, ya, yang tidak diizinkan oleh Allah itu termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan. Lagi pula kaidah, ya, yang berlaku di dalam masalah ibadah ini bahwa tidak boleh qiyas di dalam aspek ibadah. Qiyas hanya boleh dilakukan dalam masalah muamalah. Hal ini sesuai dengan kaidah yang populer, la qiyasa fil ibadah. Karena zakat masalah ibadah, maka tidak boleh dikias-kiaskan. Apa yang disebutkan oleh dalil itu saja yang laksanakan. Tak perlu ditambah dan jangan dikurangi. Kemudian alasan yang ketiga, ya, golongan yang pertama ini yang membatasi zakat hanya pada hal-hal yang disebutkan oleh hadis Nabi saja, juga mendukung pendapat mereka dengan kenyataan bahwa para ulama fikih, ya, dari berbagai masa dan tempat tidak pernah mengatakan adanya kewajiban zakat selain daripada yang disebutkan oleh nas, hadis. Ya, bahkan mereka berpandangan bahwa rumah kediaman, alat produksi, binatang-binatang yang dikendarai, perabot-perabot rumah itu tidak dikenai zakat. Jadi ini cukup menjadi dalil bahwa zakat hanya dikenai terhadap harta-harta yang disebutkan oleh nas saja, khususnya hadis. Ya. Sementara ya, pandangan golongan yang kedua sebaliknya. Golongan kedua berpandangan bahwa zakat disabitkan atau juga dikenakan terhadap seluruh bentuk harta yang mempunyai nilai di kalangan manusia. Selama dia bernilai harta di kalangan manusia, maka dia termasuk objek zakat. Maka tidak hanya dibatasi zakat itu hanya terhadap harta-harta yang disebutkan oleh hadis Nabi saja. Ya, pendukung daripada pendapat ini ya mazhab Maliki, Hambali, termasuk di sini Hadawiyah, Zaidiyah, ya. Sementara ulama-ulama kontemporer yang mendukung pandangan bahwa zakat dikenakan terhadap seluruh, ya, harta yang bernilai di kalangan manusia juga dikemukakan oleh Abu Zahra, ya, Abdul Wahab Khalaf, dan Yusuf Al-Qaradawi. Adapun hujah atau dalil-dalil untuk mendukung pendapat ini setidaknya ada 4. Ya, dalil ini juga sekaligus bantahan terhadap pandangan pertama. Yang pertama, dasar yang mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi terhadap harta yang disebutkan oleh nas saja, tetapi juga berlaku terhadap seluruh harta yang bernilai di kalangan manusia. Terdapat berbagai ayat dan hadis yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, ya, terhadap harta dalam pengertian umum. Ya, misalnya di dalam surat Al-Baqarah misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, ya. Ma kasabtum bersifat umum, apa saja harta yang didapatkan dari usaha yang baik-baik, ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, apa saja harta yang dikeluarkan dari perut bumi, ya. Keumuman-keumuman seperti ini misalnya, ya. Begitupun juga, ya, dalil-dalil yang lain yang menjadikan harta tanpa dibatasi sebagai objek zakat. Misalnya firman Allah dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sodakoh. Ambillah, ya, dari harta mereka. Amwal di situ tidak dibatasi, pokoknya amwal. Maka wajib zakat. Dan banyak lagi ayat-ayat secara umum, begitu juga hadis yang menjadikan amwal, harta sebagai objek zakat tanpa ada pembatasan. Kemudian dalil yang kedua, ya, zakat memang, ya, merupakan salah satu bentuk ibadah, ya. Tetapi ingat, pada waktu yang sama, ya, karena dia merupakan kewajiban yang berkaitan dengan harta atau hakul mali, maka ketentuan ibadah yang bersifat mahdhah, ibadah mahdhah yang kata kelompok pertama tidak ada qiyas padanya, namun karena ibadah ini terkait dengan harta, sementara makna harta itu berkembang seiring dengan perkembangan manusia, maka mau tidak mau, ya, tidak mungkin, ya, terhadap harta ini tidak berlaku akal manusia di dalam mempertimbangkan kemaslahatannya. Jadi
walaupun dia merupakan ibadah mahdhah, tetapi di dalam zakat ini juga ada ibadah ghairu mahdhahnya, yaitu hablum minan nasnya, ada muamalahnya di sana. Dan dalam muamalah berlaku kaidah qiyas. Baik, selanjutnya kita coba melihat hujah yang ketiga yang dikemukakan oleh ulama yang menyebutkan bahwa zakat itu tidak hanya terbatas kepada objek yang sudah disebutkan oleh hadis-hadis semata, tetapi objek-objek yang lain selain yang disebutkan oleh hadis, selama dia dianggap harta oleh manusia, maka itu juga termasuk kepada harta yang dikenai zakat. Memang, ya, kalau dalil yang ketiga yang dikemukakan oleh ulama yang mendukung bahwa seluruh harta tidak hanya terbatas pada yang disebutkan oleh hadis juga dikenai zakat, maka golongan kedua ini menjadikan ya, dalil golongan pertama sebagai dasar untuk mengatakan bahwa selain daripada yang disebutkan oleh hadis pun juga termasuk harta yang dikenai zakat. Rumah kediaman, ya, alat-alat untuk memproduksi barang, binatang yang ditunggangi, kendaraan-kendaraan, perabot rumah tangga, memang semuanya itu tidak dikenai zakat dan itu didasarkan kepada ijma. Namun perlu dipahami, kenapa rumah, kemudian kendaraan yang dipakai, binatang yang ditunggangi, perabot-perabot rumah tangga tidak dikenai zakat menurut ijma, karena harta tersebut tidak berkembang. Tidak ada sifat an-nama pada harta tersebut karena dia dipakai. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk keadilan di dalam Islam karena harta tersebut dipakai, ya adil kemudian kalau tidak dikenai zakat. Ya. Namun apabila harta itu tidak dipakai, contoh rumah, ya, rumah itu untuk disewakan, ya, atau binatang untuk disewakan, kendaraan bukan untuk dipakai oleh pemiliknya, tetapi untuk disewakan atau dalam bahasa sekarang dirental, ya. Maka kalau objek-objek tersebut ya, dimiliki bukan untuk dipakai oleh pemilik, tetapi untuk mendapatkan harta yang baru dengan cara menyewakan, maka sangat rasional kemudian kalau harta-harta tersebut dikenai zakat. Ya, kalau contohnya sekarang rumah kos, hotel, mesin-mesin, ya, kendaraan-kendaraan yang disewakan. Nah, kalau dia sudah disewakan, tentu berbeda hukumnya dengan yang dipakai. Maka berdasarkan hal itu, bahwa objek-objek tersebut juga dikenai zakat kalau dia disewakan. Kemudian yang terakhir, alasan daripada pandangan kedua ini adalah di antara tujuan disyariatkan zakat adalah mensucikan atau membersihkan jiwa pemilik harta tersebut sesuai dengan firman Allah, ya, khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi mensucikan jiwa pemilik dari sifat bakil, kikir, ya. Dan kemudian zakat bertujuan untuk mendatangkan kelembutan, kepemurahan di dalam hati pemilik zakat tersebut. Maka daripada itu, ketika Allah mewajibkan para petani untuk mengeluarkan zakat atas hasil panennya, maka lebih patut lagi pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan, pemilik hotel, ya, pemilik kapal, pemilik pesawat untuk mengeluarkan zakat dari pendapatan mereka. Ya, dan ini merupakan pandangan yang rasional. Lalu bagaimana cara untuk menetapkan atau memperluas harta kenaan zakat ini? Berdasarkan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama, ada beberapa kaidah yang ijtihad yang dipakai oleh ulama untuk memperluas yang menjadikan dasar bahwa zakat tidak hanya terbatas pada objek-objek yang disebutkan oleh hadis, tetapi juga berlaku terhadap seluruh harta yang diakui oleh manusia. Yang pertama, kaidah ijtihad yang dipakai adalah keumuman nas berkaitan dengan harta zakat. Ya, misalnya tentang konsep amwal di dalam nas, di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis. Ya. Khudz min amwalihim. Ya. Kemudian di dalam hadis,
tu'khazu fi amwalihim hakkum ma'lum. Di situ ada kata-kata amwal, dan amwal tidak hanya terbatas pada yang disebutkan oleh hadis, tetapi seluruh yang bernilai di kalangan manusia. Kemudian ayat tentang min thayyibati ma kasabtum, ya, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ya, kata-kata ma itu mencakup seluruh harta yang baik-baik, yang halal, ya, dan seluruh yang keluar dari perut bumi. Tidak ada pembatasan. Kemudian kaedah yang kedua menggunakan kias. Contohnya kewajiban zakat terhadap padi, walaupun tidak disebutkan oleh hadis, tetapi dengan menggunakan kias, padi juga dikenai kewajiban zakat. Kenapa? Karena dikiaskan kepada gandum dengan persamaan ilat. Ilatnya sama-sama makanan pokok. Maka karena beras juga makanan pokok, wajib dizakatkan seperti halnya gandum. Maka seluruh makanan pokok wajib zakat berdasarkan kaidah kias. Yang ketiga, kaidah fiqh, ya. Ada beberapa kaidah fikih yang bisa dijadikan landasan. Yang pertama, dzikru ba'di afrodil am al muwafiq, ya, li hukmihi, ya, la yuqtadu taksis indal aktsarin bal ula baqa ala umumi. Menyebutkan sebahagian afrad, sebahagian bahagian dari yang umum itu, yang sama hukumnya dengan yang umum itu tidaklah taksis, tidak mengkhususkan hanya pada sebagian itu saja. Ya, tetapi yang lebih ulah itu adalah tetap berlaku keumumannya. Jadi ketika hadis menyebutkan tentang binatang ternak dengan 3 penyebutan, ya, kemudian menyebutkan harta dengan emas dan perak, itu hanya sekedar contoh saja. Ya. Artinya apa? Dia tetap berlaku keumuman. Seluruh harta yang disebutkan oleh Al-Quran menjadi objek zakat. Sementara yang disebutkan oleh hadis itu adalah afrad, contoh-contoh saja. Kemudian yang kedua, kaedah yang bisa juga digunakan adalah mafhum mukhalafah. Artinya begini, kalau perabot, mesin-mesin, ya, kendaraan itu dipakai, maka ijma ulama mengatakan tidak dikenai zakat. Maka mafhumnya adalah kalau itu disewakan, maka tentu, ya, berlaku kewajiban zakat terhadap objek-objek tersebut. Begitulah metode yang digunakan oleh ulama untuk memperluas harta yang dikenai zakat ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.